pas awal-awal masuk markas ternyata di markas sibuk banget, atau ternyata di markas masih bisa main-main? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di rumah. Kembali lagi bersama kita di podcast Maskas. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, teman-teman. Anak baru, nggak anak baru juga ya. Kalian udah mau lawas, udah mau setahun guys, sudah mau setahun di markas. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, kira-kira gimana sih pengalaman kalian selama hampir setahun ini di markas. Mungkin kenalan dulu kali ya. Kenalan aku ya. Kenalkan, nama saya Mazaya dari kekeluargaan Gama Jatim. Alhamdulillah di markas sudah tingkat 2. Ya, insya Allah sebentar lagi lulus. Terus kalau sama mbaknya yang kerudung hitam yang manis ini, siapa mbak namanya? Saya Iya, nggak apa-apa. Ini saya Filda Nuryayun, asal Probolinggo. Masih tingkat 1 di markas Suludin. Keren banget ya. Ayo kalau mbak yang satunya, yang senyum-senyum cakep banget ini. Aduh, jadi malu. Kalau saya sendiri dari KKS atas nama Rodatul Jana Andar, biasa dipanggil Oda, dan sekarang masih tingkat 1 di markas. Oh iya, kalau di kuliah tingkat berapa kalau boleh tahu? Kalau di kuliah alhamdulillah udah tingkat 3, ambil tafsir. Keren banget tafsir guys. Ini masih tingkat 2. Oh iya, bagus. Kita ngobrol santai aja ya. Cek mic boleh? Cek mic. Tes. Insyaallah aman insyaallah deh. Aku nggak tahu sih, aku pengen tahu aja nih, kenapa sih memilih markas Usuluddin gitu? Kan banyak nih rumah binaan yang lain. Kenapa kalian lebih memilih untuk masuk ke markas Usuluddin? Kalau dari Filda dulu gimana nih? Kalau dulu sih kan dilihat dari latar belakang awal masuk ke markas tuh karena emang butuh komunitas belajar gitu. Iya. Butuh komunitas belajar. Akhirnya saya saring semuanya. Semua rumah binaan tuh saya saring. Ini cocok gak sih buat saya? Jadi saya lihat rumah binaan yang emang di situ fleksibel kegiatannya, bisa kuliah juga, nggak ngekang kita, dan ya ini fleksibel lah. Terus kayaknya suatu hari waktu itu ada seminar sama Ustadz Apipudin. Oh iya. Nah kalau udah di situ ya dipromosiin lah markas Usuluddin. Akhirnya ya udah saya kepoin, ternyata kayaknya nih cocok ya kegiatannya, ada hafalan Qur'annya juga. Itu yang salah satu yang jadi poin saya mau masuk markas, terus tetap kuliah juga gitu. Terus akhirnya ya hafalan matan dan lain sebagainya. Kegiatannya fleksibel, itu yang saya suka. Berarti kalau dari Filda sendiri emang udah ada observasi sebelumnya ya buat mencari mana nih yang terbaik, dan ternyata menurut Filda yang paling cocok dengan Filda adalah markas Usuluddin. Kalau dari Oda sendiri gimana Oda? Kalau dari saya pribadi tuh awalnya tuh kan udah setahun kan di sini. Nah itu setahun masih belum bisa ngapa-ngapain nih, bingung nih kok udah setahun belum dapat apa-apa gitu kan. So habis itu udah naik tingkat 2 juga masih bingung cara belajarnya gimana, nggak ada yang tekanin, kadang rajin cuma beberapa hari doang, 3 hari doang gitu kan. So habis itu kebetulan ada teman juga nih di sini sekarang seangkatan sama kakak. Oh iya, ada Ainun dan Restina, teman-teman rajin kita. Kita sering ngobrol-ngobrol gitu, gimana sih cara belajarnya gini gitu. Soalnya kalau mau ujian tuh masih bingung juga, ngadepin mukoror tuh kayak gimana, gini nggak ada teman belajar gitu. Ya udah dijelasin. Kalau di markas sendiri tuh ada ada muzakarohnya kan tiap malam gini, ada hafalan matan, ada ini gitu. Lah gimana ya? Tapi saya bingung juga mau masuk atau enggak, soalnya kan baru pindah nih sama kakak kelas. Nah itu nggak enak juga langsung ninggalin beliau, soalnya saya awalnya tinggalnya cuma berdua doang nih, jadi ya gak enak lah ya. Tapi di sisi lain tuh ternyata ada adik kelas juga yang datang, dan alhamdulillah udah nambah kan jadi berempat. Udah ternyata aku nyoba izin gitu, Kak kalau mau masuk asrama boleh nggak ya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu nyaman aja gitu. Ya udah deh, coba deh, bismillah gitu kan.
Terus berarti kalau berarti Oda sendiri lebih tertarik karena memang sistemnya itu sendiri, yang ada sistem belajar yang terstruktur itu iya. menarik buat markasnya. Kan udah ada tekanan gitu kan, udah ada ya wajib nih belajar ini, wajib nih gitu. Iya, jadi kalau kadang kita tuh kalau belajar nggak dipaksa tuh kadang mut-mutan, sekarang belajar besok enggak, sekarang belajar besok enggak gitu kan, ya masalah manusia gitu kan. Aku pengen tahu nih, first impression kalian tuh ke markas tuh gimana sih? Misal pas awal-awal masuk markas, ternyata di markas sibuk banget, atau ternyata di markas masih bisa main-main kayak gitu. Kalau dari Filda gimana? Ya kalau first impression ya kayak tadi kan fleksibel, jadi ya masih bisa untuk keluar, masih bisa untuk talaki di luar, itu yang saya suka banget. Makanya kayak masuk markas berasa kayak beruntung. Iya. Bukan berarti kegiatannya yang terlalu mengekang seperti itu. Iya kayak gitu. Kalau Oda sendiri gimana nih first impressionnya? Kalau aku pribadi sih awalnya tuh kayak ngerasa terbebani gitu sih awalnya ya. Soalnya aku orangnya kayak harus ada teman dulu biar bisa berbaur ngikutin ini kegiatan gitu. Nah, pas hari demi hari gitu. Bahasanya puitis sekali Di ya. markas tuh kayak oh alhamdulillah ya, ternyata nggak sulit-sulit amat, nggak berat-berat amat kegiatannya, masih bisa keluar gini, masih bisa izin gini gitu. Kan ada jadwal libur juga kan di luar. Nah, kita masih bisa dikasih jadwal kebebasan nginap di luar gitu. Jadi kadang kalau mau berlibur tuh kadang ke rumah lama, ke rumah teman kalau masih belum bisa ini. Ya maksudnya berarti dari kalian berdua juga untuk misal first impressionnya nggak yang markas tuh ternyata semenakutkan itu gitu kan, nggak sampai membuat kita terbelenggu di dalam penjara gitu kan. Alhamdulillah nggak gitu. Alhamdulillah jadinya kayak ngerasa beruntung sekali gitu. Bagi bisa kemarin masuk markasnya tuh waktu lagi libur kuliah kan. Iya. Jadi kita ngisi kegiatan itu benar-benar kayak produktif. Iya, produktif banget kan. Bener. Jadi yang sebelumnya nggak tidur pagi lagi. Iya, pagi lagi. Keren banget. Masih sih nggak tidur pagi. Iya. Itu ya. Terus apalagi musim dingin, aduh. Iya, aduh. Kalau dari misal kalian ada nggak sih perasaan atau pengalaman nih satu hari terbaik gitu, misal di markas, misal Filda gitu. Ada nggak sih hari yang sangat membahagiakan, misal jalan-jalan sama teman-teman markas seharian gitu, ada nggak sih? Kalau hari yang membahagiakan apa ya? Yang paling membahagiakan. Soalnya kayaknya setiap hari saya ngerasanya itu bahagia gitu. Iya, soalnya ngerasa kayak karena Allah ngasih saya untuk berada di lingkungan yang bagus gitu, kayak yang baik, komunitas yang baik. Jadi kalau saya nggak bahagia rasanya kayak kurang bersyukur. Iya, siap. Iya, sebahagia itu ya di markas tuh. Iya, jadi nggak mungkin hari-hari yang mungkin kadang ngerasa nggak enak tuh ketika udah ada deadline untuk nanti maju hitoba ya. Nanti Vicky Siro ya. Itu pusingnya double kan. Jadi tapi ala kulihal alhamdulillah masih tetap selalu bahagia. Alhamdulillah. Beruntung banget ya kita bisa bergabung dengan markas Sulit. Kalau aku pengen tanya ke Oda, kalau pengalaman yang paling nggak enak gitu deh, atau satu hari yang paling melelahkan, misal dari pagi nih udah ada daros, terus ternyata kamu kebagian pemateri mudzakarah, pemateri hitobah, terus kamu harus bikin insya juga gitu kan, gimana sih? Aduh, kalau aku pribadi orangnya kan cepat lelah ya, cepat capek. Jadi pernah waktu itu tuh dari pagi nih ada daras. Terus waktu itu juga jadwal di rumah tuh piket masak. Jadi bingung banget ini. Jadi bangun jamaah tuh abis itu meroja amatan, habis itu langsung masak udah masak tuh langsung daras lagi, pulang daras masak lagi buat malam gitu, sore daras lagi. Aduh. Jadi pokoknya nggak ada istirahatnya kayaknya. Rasanya pengen langsung tidur gitu kan pulang tuh. Bener-bener apalagi kalau udah lagi piket tandif rumah semua jadi langsung Allah Akbar. Udah kayak tumbang banget pokoknya. Tapi misal nggak setiap hari kan gitu, yang bener-bener capek emang kayak ada gitu, waktunya aja gitu. Ya lebih ke tiap hari lebih ke enjoy. Markas tuh enjoy. Tapi mungkin yang bikin kita agak lelah sih kalau ada acara gede gitu. Iya. Bisa.
kan udah kan masuknya sama nih ya pas waktu tingkat 2 mau naik ke tingkat 3 kan ya. Sama banget kayak aku tuh. Jadi aku tuh ngerasain banget ketika aku sebelum masuk markas tuh bagaimana aku mencari jati diri dan mencari lingkungan yang baik gitu untuk belajar. Kalau diri kalian misal kesannya apa sih sebelum kamu masuk markas gitu? Dan setelah yang mana mungkin dari kegiatan kuliah kamu misal lebih membantu atau seperti apa gitu? Ya kalau aku pribadi sih sejujurnya alhamdulillah lebih mudah paham lagi kalau ke ikut muhadoro di kuliah. Soalnya sebelum masuk markas tuh emang benar-benar kayak patung aja dengerin dokter itu di atas ngomong apa, nggak paham sama sekali. Apalagi kalau bahasa Amia ya. Iya sih. Walaupun sampai sekarang kalau bahasa Amia masih kurang juga. Tapi kan sudah lumayan ya karena kita kan di sini juga belajar bahasa. Sehari-hari juga Kita harus kan diwajibkan untuk berbicara bahasa di dalam rumah gitu. Kegiatan lain yang menyokong kita untuk bisa fasih berbahasa kayak hitobah, fikih sirah itu kan nggak apa ya, kayak mendorong kita untuk harus bisa nih. Dan yang paling penting emang lingkungan. Iya, lingkungan benar. Ketika emang lingkungan kita udah semuanya berbahasa, kita mau nggak berbahasa sendiri tuh ya udah gimana gitu kan. Emang harus di inilah pokoknya. Ya apalagi juga kayak di markas kan juga kita belajar turos ya, belajar ilmu alat gitu, kayak ilmu mantik juga kan di luar. Sebenarnya di luar kita sebenarnya paham tapi kayak paham masih aja gitu. Kadang ujian pun masih 50-50 ini bener nggak sih? Bener. Terus ketika udah kelar ujian, udah ya Allah lah masih ingat apa enggak. tapi pas masuk markas ya ternyata waktu di mukoror ini bahasa ini baru paham gitu kan. Baru benar-benar paham apalagi gitu mantik tuh ya Allah aku dari dulu ternyata belajar ini seperti ini ya gitu maksudnya. Feedbacknya kerasa banget ketika kita udah masuk markas, terus kayak kebantu gitu ketika mau deket di kuliah, muhadoro, pas ujian apalagi, terus dibantu sama teman-teman yang semangat belajar. Mau kuliah juga kita kan ada klub mudzakarah gitu kan. Kalau mau ujian. Alhamdulillah. Terus kalau gini pesan-pesan kalian buat adik-adik baru atau buat teman-teman yang masih bingung gitu untuk mencari lingkungan yang baik untuk belajar, gimana sih? Ya untuk kita semua nih pesannya nggak hanya untuk teman-teman yang lagi nonton tapi juga untuk saya sendiri. Kan kita udah ada di negeri yang menjadi impian kita dari tahun ke tahun ya, dari dulu jadi impian kita banget. Kita udah di sini, jangan sampai kita abaikan kesempatan emas ini gitu. Jadi yang semangat belajarnya, keruk terus ilmu-ilmu yang ada di sini. Ya soalnya gimana ya, yang di markas, yang di rumah begitulah binaan, kadang masih ada lalainya gitu. Apalagi yang di luar rumah binaan gitu. Kan kalau di rumah binaan kita ada aturan, ada kegiatan, ada kewajiban yang harus dipenuhi, ada kegiatan yang menyokong kita, yang membuat kita untuk lebih semangat lagi. Ya mau nggak mau ya harus diikutin gitu loh. Iya benar banget. Apalagi kayak misalkan kalau kita nggak tahu nih rute perjalanan mencari ilmu yang bener tuh kayak gimana sih? Ya salah satu tangga tahapannya ya masuk kayak rumah binaan ini. Rumah binaan yang sudah terstruktur dan dibimbing dengan baik dengan sistem yang udah bagus gitu kan. Kayak misalkan kayak hafalan matan kah, itu kan kita nggak bisa ya di luar tiba-tiba ngafal dengan sendirinya tuh, kecuali memang berat banget. Lingkungan yang bener-bener tolabul ilmi itu kan jarang ya. Maaf saya lihatnya jarang sih gitu. Jadi kayak rumah binaan ini salah satu tangga tahapan kita buat jadi tolibul ilm yang benar. Apalagi untuk teman-teman yang ngambil jurusan Usuluddin ya. Alhamdulillah cocok banget kan rumah ini tuh. Ini tuh lingkungan yang sangat baik udah buat teman-teman yang ingin belajar. Emang dari yang dasar-dasar banget sampai yang sesuai tingkatannya lah ya. Untuk apalagi buat teman yang masih bingung gitu. Kita harus belajar ilmu apa dulu nih untuk tahap awal-awal masuk ke jenjang kuliah gitu. Itu cocok banget markas Usuluddin. Ya memang. Apalagi juga di sini kan pengasuh kita Ustadz Ali Irham. Beliau dari beliau tuh buat saya kayak itu yang salah satu yang bikin kita beruntung banget gitu. Alhamdulillah. Iya, soalnya
kan hampir setiap minggu kita kayak dicambuk gitu. Iya, Biasanya benar. dicambuknya Nasihat-nasihat beliau tuh, aduh, iya. nyentuh banget. Lagi beliau kan fasih berbahasa tuh jadi kayak teladan kita gitu. Iya, untuk benar, juga benar. ikut fasih berbahasa kayak gitu. Tapi Kak, kira-kira kan ini udah mau ini nih. Udah termin mau dua. akhir termin 2 nih. Kira-kira nanti buka nggak ya nanti tahun ini? Iya ya. Oprek nggak? Pasti banyak banget juga kan dari teman-teman yang bertanya-tanya, kira-kira kapan sih Markas Usuludin bakal buka lagi gitu kan, akan buka pendaftaran. Tenang aja, biasanya kita akan membuka di mungkin Ramadan kali ya, atau dekat-dekat Ramadan kita akan buka pendaftarannya. Jadi stay tune aja, karena mungkin sebulan sebelum pendaftaran kita pasti udah bakal ngasih infonya ke teman-teman semua. Jadi nggak usah takut ketinggalan infonya, pantengin aja di Instagram kita. Stay tune ya guys. Markas Usuludin, atau bisa juga di Facebook kita di Facebook Markas Usuludin. Atau juga bisa juga di YouTube kita ini nih. Jangan lupa di subscribe ya guys. Udah di channel. Subscribe nih channel kan. Udah ada bintang tamu sekeren ini, apalagi hostnya secakep ini. Udah itu kemarin podcast yang tahun kemarin juga nih. Udah nonton belum sih kalian podcast aku yang tahun kemarin? Udah dong, keren banget. Emang kece abis sih. Kalau buat teman-teman yang mau juga ikut podcast bareng kita di sini, makanya ayo daftar. Ayo daftar aja di sini. Daftar ke Markas Usuludin, jangan sampai ketinggalan. Nah, sampai ketinggalan guys. Stay tune ya. Kayaknya kita udah ngelantur banget ya. Udah capek banget ya kesana sini. Ya, alhamdulillah bisa dapet ngobrol sama teman-teman tentang pengalamannya di sini. Terima kasih untuk waktunya juga semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih. Stay tune terus di Markas Usuludin. Jangan lupa like, share, and Like, share, komen. subscribe. Markas Usuludin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.